Bab 2107. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum. Saya baru saja menggambar tanda di tanah. Piktograf, mana? Apakah Anda pikir saya buta? Peri hantu ungu tertawa dan tidak menganggap serius kata-kata Lin Tian, sementara wanita bertopeng dan gadis pelayannya tampak bingung. Duduk di sana, Ning Laosu tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. 6 monster gunung hantu berkata dengan suara yang berbeda. Wah, kamu bisa terus meniup. Lin Tian tersenyum aneh, lalu mengeluarkan Raja Api dan berkata kepadanya sambil tersenyum, boneka kecil, datang dan pindahkan tanda api yang saya gambar. Raja Api melihat sekeliling dan tersenyum. Ya, saya melihat bahwa Raja Api berubah menjadi nyala api dan jatuh ke tanah, tetapi tidak ada apa-apa di tanah, dan kemudian susunan api besar muncul dalam sekejap. Ada juga rantai api yang tak terhitung jumlahnya dari susunan api, dan mereka dengan cepat mengikat semua orang dalam susunan api. Saya melihat peri ungu juga tertangkap api, begitu pula 6 monster itu. Namun, 6 monster, lebih dari 15.000 makhluk abadi, berjuang untuk sementara waktu dan melarikan diri dari susunan api. Namun, hanya hantu ungu abadi dari yang abadi yang malu. Peri hantu ungu ingin melarikan diri dari api, tetapi dia terjebak oleh Fu Wen dan Raja Api. Dia tidak bisa pergi sama sekali, dia hanya berteriak pada 6 monster itu, cepat, selamatkan aku. 6 monster juga ingin diselamatkan, tetapi rune yang digambar oleh Lin Tian sangat aneh sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lin Tianze mengulurkan tangan kanannya, memadatkan penanya, dan menatap peri ungu. Sekarang, di mana kamu akan bersembunyi? Peri hantu ungu terkejut dan kehilangan warnanya. Dia mulai membakar roh peri dan berputar-putar. Akhirnya, dia keluar dari belenggu api. Tapi setelah terbang ke langit, dia sudah lemah dan bahkan memarahi. Tunggu, nak, aku tidak akan membijakmu pergi. Pada saat berikutnya, peri hantu ungu terluka parah dan pergi, dan keenam monster itu bahkan takut untuk bersembunyi. Lin Tian harus memasang Raja Api, tetapi api menghilang di sekitarnya, tetapi wanita bertopeng dan gadis pelayannya bodoh. Lin Tian datang ke Ning Laosu, menyingkirkan kunci peri yang terperangkap itu dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan 10.000 jalan peri? Hampir, leluhur Tuan Ning itu memalukan, tetapi Lin Tianrang tiba-tiba menampilkan cara peri, setelah penemuan hampir sedikit. Lin Tianning berkata, apakah ada kristal peri kelas atas? Tidak lebih, leluhur Tuan Ning itu malu. Tetapi Lin Tian melihat gunung hantu ini satu senyuman. Gunung hantu ini 6 monster, harus memiliki banyak. Ning Laosu tidak tahu maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian menatap gunung hantu dan berkata sambil tersenyum, aku tahu kalian berenam monster mengintipku di gunung hantu ini. Pada saat ini, 6 suara berkata dengan suara yang sama, wah, apa yang kamu tahu? Bagaimanapun, kami bersembunyi, Anda tidak dapat menemukan kami. Tapi, Lin Tian berkata sambil tersenyum, beri aku semua yang terbaik untuk Jing Abadi, dan aku akan mengampunimu. Aku akan menemukanmu nanti, tapi aku tidak akan berdiskusi denganmu dengan baik. Mimpi, pihak lain jelas tidak ingin melemparkan kristal peri terbaik yang terakumulasi dengan keras ke Lin Tian, dan bahkan menertawakan Lin Tian. Mendengar ini, Lin Tian menghela nafas tak berdaya, jadi, kamu tidak akan memberikannya. Omong kosong, itu tabungan kami, baiklah, aku harus datang kepadamu. Setelah Lin Tian selesai, biarkan Ning Laosu dan wanita bertopeng itu bergabung dengan mereka. Lin Tian melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Pertama, ubah susunan di sekitar gunung hantu sedikit untuk memastikan bahwa keenam monster tidak akan melarikan diri. Kemudian, Lin Tian dan pasukannya memasuki udara bersama. Langit cerah, dan ada gunung di atas kepala. Pada saat yang sama, ada sebuah istana di gunung, dan bau 6 monster terpancar dari istana. Lin Tian tidak terlalu memikirkannya, jadi dia melompat dan bergegas ke istana di gunung. Ning Laosu bergumam, tuanku, ini mengerikan, wanita bertopeng. Itu juga tertarik oleh Lin Tianeng, dan gadis pelayannya bahkan lebih curiga. Nona, bagaimana dia mengetahuinya? Yah, aku tidak tahu. Wanita bertopeng itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tetapi di istana di gunung, Lin Tian berdiri di sana, melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, tidak bisakah kamu keluar? Wah, kami tidak bodoh, keenamnya berbicara serempak. Lin Tian tersenyum, jangan khawatir, aku akan menemukanmu perlahan. Setelah itu, Lin Tian mulai menggerakkan tangan dan kakinya di gerbang istana, tetapi keenam orang itu tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tian. Jadi ketika gerbang aula ditutup, keenam orang itu bereaksi dan kemudian memarahi. Aula ini bukan senjata ajaib biasa. Saya benar, Lin Tian Xiao berkata, dan keenamnya bersenandung, wah, bahkan di aula utama, kami lebih cepat darimu, jadi kamu tidak bisa menangkap kami. Aulanya sangat kecil, apakah menurutmu ada tempat untuk bersembunyi? Kalau begitu ayolah, keenam orang itu malah merangsang Lin Tian dan memaksanya untuk mencari mereka. Lin Tian Pan duduk dan bayangan menyebar satu persatu. Keenam orang itu tidak ingin ditemukan, jadi mereka tidak memperhatikan bayangan. Lin Tian segera menemukan tempat persembunyian 6 orang itu. Lin Tian Ben bangkit,
pergi ke dinding, melihat gambar-gambar di dinding, dan tertawa. Menurutmu aku tidak dapat menemukanmu jika kamu bersembunyi di gambar di dinding. Keenam orang ini terkejut. Mereka buru-buru keluar dari lukisan itu dan melarikan diri ke tempat lain. Mereka bersembunyi lagi. Lin Tian mencibir, apakah kamu ingin pergi? Jadi Lin Tian berbalik dan menemukan mereka. Keenam orang ini hanya bisa bermain petak umpet dengan Lin Tian, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Mereka selalu bisa ditangkap oleh Lin Tian untuk pertama kalinya. Tapi 6 orang tetap tidak menyerah, bahkan di sana mengancam, wah, selama kami tidak berhenti, Anda tidak akan pernah menangkap kami. Lin Tian tersenyum, dan bayangan jahat berkumpul dan menghilang satu persatu. Begitu mereka muncul, bayangan jahat menyerang 6 orang. Keenam Peo ini semua jenis omelan, tetapi Lin Tian menggoda, saya harap Anda dapat terus mendukung. Setelah itu, Lin Tian terus mencari dan menyerang. Siklus ini, sampai berkali-kali kemudian, keenam orang itu jatuh benar-benar tidak nyaman, masih tertekan, kamu adalah monster. Lin Tian menertawakan kombinasi 6, aku hanya ingin beberapa kristal peri, mengapa? Apakah kamu yakin selama si anjing? Keenamnya tiba-tiba berkompromi, dan Lin Tian mengangguk dan tersenyum, ya. Keenam orang itu tertekan dan membuang lusinan si anjing kelas atas, sementara Lin Tian mencibir, puluhan potongan. Iya, hati keenam orang itu kosong, bahkan berbicara dengan suara rendah, tetapi Lin Tianleng berkata, jika kamu melakukannya, aku akan melanjutkan. Keenam orang ini tertekan dan membuang lusinan potongan, dan Lin Tianleng berkata, semua, ini saja, mereka yakin, tetapi Lin Tian tidak percaya dan siap untuk memulai lagi. Keenam orang ini sangat tidak berdaya, akhirnya, mereka membuang kristal peri terbaik satu persatu, sampai pihak lain benar-benar pergi. Lin Genius menyingkirkan kristal peri ini dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Setelah itu, Lin Tian berbalik dan berjalan keluar dari aula, dan keenam orang itu ingin keluar. Tetapi aula membuat mereka tidak bisa keluar, yang membuat mereka memarahi, maksudmu tidak hanya si anjing. Bab 2108 Lin Tian berkata sambil tersenyum di luar aula, aku benar-benar hanya menginginkan si anjing, tetapi kamu membuang banyak waktuku, jadi ini adalah hukuman untukmu. Setelah itu, Lin Tian pergi, dan keenam orang itu memarahi dan bahkan mengancam akan membalas dendam Lin Tian. Tapi Lin Tian sama sekali tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, dia kembali ke Ning Laosu dan melemparkan si anjing kepadanya. Ketika Ning Laosu melihat sekelompok si anjing, dia berkata dengan penuh semangat, orang dewasa, dengan ini, saya seharusnya bisa menerobos. Percepat, iya, Lin Tian selesai mengatakan itu, leluhur Ning menyerap kristal abadi ini satu persatu, dan poin terakhir ini juga yang paling sulit, tetapi di bawah restu dari begitu banyak kristal abadi, leluhur Ning masih menerobos 10.000 cara abadi. Tuanku, aku berhasil, Ning Laosu menjadi bersemangat, dan Lin Tian menertawakan Ning Laosu ini, ya, sangat bagus. Ning Laosu senang, Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya ingin menemukan Istana Bulan. Ketika Lin Tian mengucapkan 3 kata ini, senyum Ning mengeras, dan wanita bertopeng serta gadis pelayannya juga terkejut. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, mengapa? Pertanyaan, Ning. Laosu ragu-ragu, tuanku, tidak ada yang tahu di mana Istana Bulan ini, saya khawatir sulit bagi Anda untuk menemukannya. Itu sebabnya aku menggerakkan jiwamu. Lin Tian menatap Ning Sutua dan berkata, tetapi dia tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Tetapi wanita bertopeng itu berkata, Istana Bulan selalu menjadi tempat yang misterius, tidak ada yang tahu. Apakah kamu tidak meninggalkan bekas, kemudian cobalah untuk menyimpannya untuknya? Lin Tian tersenyum pada wanita bertopeng itu, yang ragu-ragu, di sini. Pada saat ini, Ning Laosu tiba-tiba mendapat cahaya kemasan di sekujur tubuhnya, dan kemudian Ning Laosu berkata dengan mendesak, Tuanku, saya telah menerima kekuatan. Pada saat berikutnya, leluhur Ning menghilang, dan Lin Tian terkejut, menghilang begitu saja. Wanita bertopeng itu menjelaskan, selama kamu mencapai 10.000 abadi, kamu akan dipimpin oleh kekuatan ke Istana Bulan. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia bertanya, apakah kamu meninggalkan jejak? Saya meninggalkannya sebelumnya, tetapi itu tidak berhasil, itu seperti kehilangan kontak, wanita bertopeng itu berkata tanpa daya. Lin Tian memejamkan mata, tetapi merasakan leluhur Ning ini, tetapi leluhur Ning ini sepertinya tersembunyi, seolah-olah dia jauh. Aneh itu menghilang, bagaimana bisa begitu jauh dari sini? Lin Tian pulih, dan wanita bertopeng itu melihat Lin Tian mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana? Ada temuan? Ya, tapi agak jarak. Lin Tian menarik napas dalam-dalam dan berencana untuk pergi sendiri. Gadis pelayan itu melihat punggung Lin Tian dan bertanya, Nona, haruskah kita pergi? Istana Bulan selalu misterius. Jika dia bisa menemukannya, kita bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wanita bertopeng itu menjelaskan. Gadis pelayan itu terkejut, Nona, apakah Anda akan melakukannya? Pergi, wanita bertopeng ini tidak mau menunjukkan kelemahan, jadi dia buru-buru mengikuti Lin Tian, yang telah mengikuti arahan Raja Stabulan ini.
Sekitar setengah bulan kemudian, saya tiba di sebuah sungai, yang sangat lebar dan tidak bisa terbang di atasnya. Ini sungai Nanxin. Setelah Anda menyeberang ke sini, Anda akan tiba di area pusat Yue Wangxing. Area tengah dikatakan ahli, yang berbeda dari 4 area timur, barat, utara, dan selatan. Wanita bertopeng itu memperkenalkan Lin Tian satu persatu. Setelah mendengar ini, Lin Tian bertanya, "Oh, apakah Anda belum pernah ke sana?" "Saya sudah ke sana beberapa kali, tetapi ada begitu banyak ahli sehingga saya tidak berani pergi ke sana sesuka hati." "Para ahli? Apa maksudmu?" "Masing-masing dari mereka setidaknya 5.000 makhluk abadi, jadi mereka yang lebih rendah dari kultivasi ini tidak berani pergi ke daerah itu, atau mereka akan mati dengan mudah," wanita bertopeng itu menjelaskan. Lin Tian bertanya, "Pernahkah kamu berpikir bahwa bulan ini istana ada di tengah?" "Itu tidak mungkin. Lagi pula, banyak orang ada di sana. Jika ada istana bulan, semua orang akan mengetahuinya," kata wanita bertopeng itu satu persatu. Tapi Lao Niutian berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu pernah ke semua tempat?" Ini, wanita bertopeng memiliki beberapa keraguan. Bagaimanapun, area tengah adalah area terbesar dari seluruh bulan, yang bisa dikatakan sangat besar. Bahkan seseorang, menghabiskan puluhan ribu tahun, mungkin tidak dapat menjelajahinya. Lin Tian tersenyum setelah melihatnya seperti ini. "Jadi, sebelum kita memiliki pemahaman mutlak, kita tidak bisa mengecualikan istana bulan di area pusat ini." "Apakah kamu merasa Ning Laozu ada di sana?" Wanita bertopeng itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan Lin Tianen berkata, "Ya, dia ada di daerah itu. Aku ingin pergi menemukannya." Wanita bertopeng itu tidak berbicara, tetapi gadis pelayan itu gelisah. Tapi bagaimana sungai ini bisa mengalir? Baru pada saat itulah wanita bertopeng itu kembali ke benaknya. Ada perahu besar setiap hari, dan muncul larut malam. Jadi jika kamu ingin pergi, kamu hanya bisa menunggu di sini. Lin Tian harus duduk dan menunggu di sana, sementara wanita bertopeng dan gadis pelayannya duduk. Tetapi wanita bertopeng itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Lin, mengapa Anda mencari istana kerajaan bulan ini?" "Dewi, pernahkah kamu melihatnya?" Lin Tian bertanya. Tetapi wanita bertopeng itu ragu-ragu dan berkata, "Ya." "Bagaimana Dewi datang, dan apakah ada pria ini di istana bulan ini?" "Kamu hanya ingin memahami Dewi ini?" "Iya." Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia berhenti berbicara, tetapi wanita bertopeng dan gadis pelayannya bingung. Tetapi Lin Tian diam, dan mereka hanya bertanya. Namun, semakin banyak orang di sekitar, jelas, orang-orang ini juga pergi ke area pusat. Tetapi ketika orang-orang ini melihat Lin Tian Xianjun dan dua wanita dengan prestasi rendah, mereka berdiskusi satu persatu. "Lihat, orang-orang ini bahkan tidak memiliki 5.000 peri. Lalu apa yang mereka lakukan di area pusat ini? Bukankah itu untuk mencari kematian? Siapa tahu?" Mereka semua penasaran, tetapi pada awalnya mereka kamiaman. Sampai malam tiba, ratusan orang berkumpul di sini. Kemudian sebuah perahu putih yang bersinar muncul di sungai yang gelap, dan semua orang berteriak, "Ini dia." Ketika perahu berhenti, semua orang bergegas, dan Lin Tian San mengikuti perlahan. Namun, perahu itu tidak besar dan bahkan ramai. Lin Tian dan wanita bertopeng itu harus mencari sudut untuk duduk. Sampai seperempat jam kemudian, kapal akan dimulai, dan sekelompok orang keluar. Saya melihat orang-orang ini. Setelah mereka masuk, mereka juga tertekan oleh kerumunan. Mereka bahkan tidak punya tempat untuk duduk. Mereka tidak senang, jadi mereka bola-balik melewati kerumunan. Yang terakhir menunjuk ke area Lin Tian dan berteriak, "Tuan muda, lihat, ada beberapa posisi di sana." Seorang pemuda berjubah perak, memegang sangkar burung dan menjaga seekor burung hitam melihat masa lalu. "Pergi, pergi," dengarkan saja pemuda itu. Dan kemudian semua orang pergi, dan salah satu dari orang-orang ini keluar dan berteriak kepada Lin Tian dan yang lainnya, "Minggir." Gadis pelayan itu tidak setuju. "Kami datang lebih dulu." "Pertama datang apa? Ini tentang kekuatan," petugas itu meraung. Dalam sekejap, seluruh kapal menjadi ramai. Bab 2109 gadis ini cemas, dan wanita bertopeng itu mengerutkan kening. Adapun pemuda yang menggendong burung kecil itu, dia tertawa dan berkata, "Baiklah, beri kamu peri kecil. Apakah kamu melepaskannya?" "Si anjing, kami punya." Gadis itu tidak yakin. Tetapi pemuda itu tertawa. "Aku bilang, gadis kecil, apakah kamu kenal Tuan Ben?" "Siapa itu?" "Saya tidak tahu. Saya tidak ingin tahu." Gadis itu tidak menganggap serius pihak lain, dan pemuda itu tersenyum dalam dan berkata kepada para pengikut di sekitarnya, "Perkenalkan Tuan Ben dengan baik." Pada saat ini, seorang pengikut menunjuk ke pemuda itu. Dia adalah salah satu dari 4 keluarga besar di area pusat Yuyu, tuan muda dari keluarga Meng, Meng Lin. Setelah mendengar dua kata ini, pemandangannya hidup, dan beberapa orang bahkan melangkah maju dan berkata, "Kamu adalah Tuan Meng." Meng Lin mengangguk dan berkata, "Ya, ini aku, Tuan Meng, saya sudah mendengar Anda." "Ya, Tuan Meng, kami semua tahu Anda hebat." Semakin banyak orang di tempat kejadian, dan beberapa juga berkata, "Tuan Meng, orang-orang ini memberikannya kepada saya, dan Anda tidak perlu melakukannya." Ketika orang lain melihat ini, mereka juga ingin keluar, dan gadis itu cemas. "Nona, lihat.
Wanita bertopeng itu berkata tanpa daya, keluarga Meng ini tidak kecil. Apa yang harus kita lakukan? Melihat begitu banyak orang datang satu persatu, gadis itu cemas, dan wanita bertopeng itu hendak mengatakan sesuatu. Ada suara di dalam perahu, jangan berkelahi di sini, atau turun dari kapal. Semua orang segera lebih tenang, dan Meng Lin menatap Lin Tian dan yang lainnya sambil tersenyum, tunggu kapal datang dan kemasimu. Setelah mendengar ini, menantu perempuan itu mulai merasa sedikit malu, tetapi wanita bertopeng itu memandang Lin Tian yang tidak tergerak. Adapun yang lain, cepat beri jalan kepada Meng Lin sehingga mereka bisa memiliki tempat tinggal, tetapi Meng Lin menatap beberapa orang di Lin Tian, aku ingin tempat mereka. Gadis itu cemas, kenapa kamu melakukan ini? Aku seperti ini, ada apa? Apakah ada masalah? Kata Meng Lin dengan bangga, dan para pengikutnya bahkan lebih sombong. Tidak ingin dibersihkan di tepi pantai, serahkan saja posisimu, atau aku ingin kamu terlihat baik. Ya, cepat dan akui, kalau tidak Tuan Meng tidak akan melewatimu. Sementara orang-orang ini menangis, menantu perempuan itu berkata dengan cemas, jika kamu tidak membiarkannya, kamu tidak akan membiarkannya. Oke, kamu punya tulang punggungnya, ketika Anda sampai di pantai, Anda masih sangat gila. Meng Lin mencibir, sementara yang lain mencakar di sisi lain dan membantu Tuan Meng berurusan dengan orang-orang ini. Meng Lin puas menemukan tempat untuk duduk, dan perahu menjadi tenang setelah sekitar seperempat jam. Kemudian kabin terbuka, dan semua orang bergegas keluar, dan Meng Lin dilindungi oleh semua orang. Pada saat yang sama, seseorang berteriak kepada Lin Tian dan yang lainnya di dalam perahu, 3, keluar. Menantu perempuan itu berjalan di depan melankolis, sementara wanita bertopeng dan Lin Tian berada di belakang. Ketika mereka bertiga turun dari kapal, ada banyak orang yang mengelilingi mereka, dan gadis itu berkata dengan cemas, kamu, jangan main-main denganku, aku tidak akan takut padamu. Meng Lin mencibir, siapa? Beri aku gadis ini dulu. Saya. Seorang pria segera berteriak, dan pria ini memiliki lebih dari 6.000 sen. Yang lain kemudian tercengang, tetapi Meng Lin berkata kepada orang pertama, oke, terserah kamu. Pria itu langsung pergi, dan kemudian menatap gadis yang tersenyum aneh. Gadis bau, kamu baru saja diperingatkan di kapal, tapi kamu tidak mendengarkan. Gadis itu segera berlari di belakang Lin Tian dan berkata, dengan dia, kamu tidak ingin menyakitiku. Pada saat itu, gadis itu menggunakan Lin Tian sebagai ramuan penyelamat jiwa. Bagaimanapun, kemampuan Lin Tian sangat kuat, tetapi wanita bertopeng itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi diam-diam bergumam di dalam hatinya, gadis ini, aku benar-benar akan menemukan seseorang. Tapi orang yang menonjol di Liu Qianxiandao tertawa, kamu ingin peri sampah melindungimu? Dia tidak, kata menantu perempuan itu dengan cemas. Oh, masih berdalih, kalau begitu aku akan membidikmu apakah dia? Setelah pria ini berkata, dia memukul Lin Tian dengan satu telapak tangan. Tapi tubuh emas Lin Tian, bahkan orang-orang dari 15.000 makhluk abadi, tidak bisa dipatahkan. Bagaimana pihak lain bisa menyakiti Lin Tian, sehingga serangan itu berubah menjadi ketiadaan. Semua orang menonton, dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Tetapi Meng Lin berkata, bocah ini, saya pikir dia memiliki senjata ajaib. Semua orang merasa benar, dan 6.000 makhluk abadi berkata dengan enggan, bagaimana jika ada senjata ajaib, aku menembaknya. Karena itu, orang ini langsung memukul kepala Lin Tian dengan satu telapak tangan, berpikir bahwa kepala Lin Tian tidak terlindungi dan harus mudah dibunuh. Siapa tahu, Lin Tian masih baik-baik saja, tetapi wanita bertopeng itu menatap Lin Tian, kamu, baiklah. Itu tidak lebih dari semut. Semua orang mendengar Lin Tian berkata bahwa 6.000 makhluk abadi adalah semut, dan mereka terkejut satu persatu. Beberapa orang menatap Lin Tian seperti monster. Meng Lin tidak senang. Siapa kamu, mampu? Pada saat ini, seorang pria 7.000 sen berkata, aku datang. Begitu pria ini keluar, dia memegang sabit emas tajam di tangannya, dan menunjuk ke arah Lin Tian, nak, sabitku, aku telah memanen kepala banyak orang. Lalu apa? Pihak lain tidak mau? Ada apa? Lihat aku membunuhmu. Setelah pihak lain berkata, sabit keluar, dan kepala Lin Tian dipanen, tetapi sabit ini mengenai leher Lin Tian, tetapi dia menemukan sesuatu yang keras. Tidak peduli seberapa keras orang ini bekerja, dia tidak bisa memotong sabit ke Lin Tian secara in vivo. Lin Tian menatap sabitnya dan tersenyum, kamu senjata ajaib, aku takut untuk menghapusnya. Konyol, itu peri tingkat raja, dan itu dibuang. Wang, ada apa? Lin Tian meraihnya dengan satu tangan, dan kemudian senjata ajaib ini berubah menjadi tumpukan besi tua di depan semua orang, dan akhirnya hancur. Orang-orang yang hadir semuanya tercengang, dan wanita bertopeng serta bibinya juga menatap Lin Tian dengan kaget. Meng Lin tidak senang, siapa lagi? Pada saat ini, Meng Lin tidak menyangka Lin Tian begitu mengerikan, dan para pengikut itu bahkan lebih beruntung karena mereka belum pernah menembak sebelumnya, jika tidak, mereka akan malu. Orang di Qianxiandao cemas, kamu menemaniku. Hanya sampah,
Apa yang bisa menemanimu? Lin Tian bertanya, dan kata-kata Lin Tian benar-benar mengganggu pihak lain. Kamu, popularitas itu setengah mati, dan kemudian berbagai serangan, tetapi hasilnya sama, dan dia tidak bisa merawat Lin Tian sama sekali. Lin Tian bertanya balik, jika kamu tidak menyerang, ganti ke yang lain, jika tidak berhasil, saya akan menembak. Orang-orang ini mengira Lin Tian sedang bercanda, tetapi Meng Lin menatap yang lain, apa yang kamu lihat, kalian semua memberiku. Orang-orang ini benar-benar pergi bersama, dan masing-masing dari mereka lebih dari 5.000 makhluk abadi. Tetapi wanita bertopeng dan menantu perempuannya menunjukkan tatapan aneh karena mereka tahu bahwa Lin Tian tidak akan takut pada mereka. Tetapi orang-orang ini tidak tahu bahwa Lin Tian mengerikan, jadi mereka harus membunuh Lin Tian sebanyak mereka berdarah. Bab 2110 melihat orang-orang ini, Lin Tian tidak ingin membuang waktu, tetapi langsung melepaskan hewan yang berdarah, yang bergegas ke beberapa dari mereka. Orang-orang itu menderita sekaligus, kemudian tubuh mereka layu, dan akhirnya mereka tidak memiliki warna darah, dan jiwa abadi dengan cepat melarikan diri dari tubuh mereka. Kemudian satu persatu, mereka menatap Lin Tian, tetapi Lin Tian tersenyum pada mereka, apa, jangan lagi? Yang lain mundur, dan Meng Lin ketakutan oleh binatang darah ini, dia berkata kepada rombongannya, lindungi aku. Para pengikut segera mengambil komando dan mengepung Meng Lin ini untuk mencegah binatang darah menyerang tuan muda mereka. Tetapi para biksu masih putus asa, jadi mereka melarikan diri satu demi satu, hanya menyisakan keluarga Meng. Gadis pelayan melihat penampilan kemudian berpuas diri, tidak ada yang memanfaatkan Meng. Lin menyeringai marah, jangan berpuas diri, apa, belum jujur, gadis pelayan itu sangat ingin naik, membuat pecinta ini marah. Tapi Meng Lin menatap Lin Tian dan yang lainnya dan berkata, kamu tunggu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan itu, Meng Lin membiarkan para pengikutnya mundur, dan orang-orang ini mengeluarkan jimat satu persatu, dan seluruh kelompok menghilang. Gadis pelayan itu bercanda, orang-orang ini pengecut. Tetapi wanita bertopeng itu berkata, keluarga Meng, tetapi keempat keluarga, mereka tidak akan melepaskannya. Apakah ada tuan? Lin Tian hanya peduli dengan masalah ini, dan wanita bertopeng itu ragu-ragu, ini, saya tidak tahu. Lin Tian mengambil binatang darah dan terus mencari keberadaan Ning. Di hutan, Meng Lin keluar dan menatap sekelompok orang di sekitarnya dengan marah. Kamu adalah sekelompok sampah, kamu bahkan tidak bisa menghadapinya sendiri. Tuan muda, binatang abadi yang dibesarkan oleh orang itu mengerikan. Ya, 6 atau 7.000 makhluk abadi itu mati dalam sekejap. Tapi Meng Lin menatap orang-orang ini, begitu, kamu adalah sekelompok sampah. Orang-orang ini terlihat malu, tidak tahu harus berkata apa, dan Meng Lin jelas tidak mau, dan berkata, pergi, kirimkan aku pesanan, biarkan Kusta datang menemuiku. Iya, Meng Lin bersenandung, wah, berani sombong, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Sekitar 3 hari kemudian, Lin Tian dan yang lainnya datang ke sebuah kota, yang sangat sibuk, tetapi Lin Tian sedang tidak mood sama sekali. Wanita bertopeng itu berkata, Anda yakin leluhur Ning ada di dekat sini? Saya merasakan bahwa dia ada di kota, tetapi ketika dia sampai di sana, dia pergi lagi, Lin Tian ragu. Wanita bertopeng itu ragu, dia pergi ke Istana Bulan, jadi dia tidak akan berada di sini. Lin Tian memikirkannya dan berkata, mari kita cari seseorang untuk menanyakannya. Wanita bertopeng itu melihat sekeliling dan berkata, jika kamu ingin bertanya, kamu harus pergi ke Paviliun Tianwen. Paviliun Tianwen, Lin Tian penasaran dengan tempat ini, dan wanita bertopeng itu menjelaskan, saya diarep bahwa di kota-kota besar di daerah pusat, ada tempat yang mengkhususkan diri dalam mengumpulkan urusan dunia. Jika Anda ingin menemukan orang, Anda bisa pergi ke sana. Lin Tian mengerti dan berkata, ayo pergi. Kemudian 3 orang menanyakan keberadaan Paviliun Tianwen, dan kemudian langsung pergi ke Paviliun Tianwen. Namun, ada terlalu banyak orang di sini, jadi mereka harus berbaris satu persatu. Lin Tiansan harus menunggu di sana dalam diam, tetapi setelah beberapa saat, sekelompok orang datang tidak jauh. Tuan muda, dia ada di sana, salah satu pelayan berteriak, dan gadis pelayan itu melihatnya, Meng Lin dan yang lainnya yang berkata, itu mereka lagi. Meng Lin berkata dengan penuh semangat dengan sangkar burung, saya juga ingin mengatakan bahwa saya pergi ke Paviliun Tianwen untuk menanyakan keberadaan Anda, tetapi saya tidak berharap untuk bertemu dengan Anda di sini. Tapi gadis pelayan itu tersenyum padanya, kenapa kamu tidak melarikan diri? Gadis Bo, aku telah membawa seseorang ke sini, jangan gila. Setelah Meng Lin selesai, seorang pemuda berjalan keluar di belakangnya, wajahnya hijau dan dia tampak beracun. Tidak hanya itu, pemuda itu masih mengenakan pakaian tebal, tetapi gadis pelayan itu berkata, apakah ada lebih dari 10.000 peri? Jika tidak, kami sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menyakiti Tuan Lin. Meng Lin mencibir, 10.000 peri, apakah menurut Anda 10.000 makhluk abadi dapat dilihat di mana saja? Berapa harganya? Gadis pelayan itu bertanya dengan santai, dan Meng Lin menunjuk padanya, Kusta, 9.000 peri, minta kamu takut. Gadis pelayan itu memandang Lin Tian dan ingin mendapatkan jawabannya, tetapi Lin Tian menjawab, sampah.
Menglin dan Kusta ini terlihat buruk sekaligus. Terutama Menglin berkata, "Kusta, lihat, bocah ini, betapa gilanya." Kusta itu menatap Lin Tian, dan kemudian berkata, "Dengar, kamu memiliki binatang peri yang kuat, kan?" "Apa itu?" "Bukan apa itu." Lin Tian melihatnya, dan Kusta merasa bahwa seseorang telah mengintip ke dalam jiwanya. Tetapi dia dengan cepat kembali kepada Tuhan dan berkata, "Aku bisa mengendalikan binatang itu. Jadi jika kamu ingin menggunakan binatang di depanku, sebaiknya kamu menyerah." "Binatang kerajaan," Lin Tian tertawa, dan Kusta segera melepaskan napas. "Apakah kamu ingin mencoba?" Orang-orang di sekitar segera bertanya-tanya apa yang terjadi, dan dengan cepat menyebar, sampai seseorang mengenali Menglin dan terkejut. Itu adalah tuan dari keluarga Meng. "Itu benar. Apakah itu Kusta?" "Ya, dikatakan bahwa Kusta adalah kejeniusan binatang itu." Lin Tian mengabaikan mereka, tetapi melihat ke depan. Ketika tidak ada yang mengantre, dia masuk ke dalam. Kusta ini segera melepaskan tongkat, menjerat kaki Lin Tian, dan kemudian memaksa ayunan. Lin Tian dibuang. Kerumunan tertawa terbahak-bahak, dan Menglin tidak bisa menahan tukau. Tidak ada binatang peri, itu adalah sampah. Tapi gadis pelayan itu tertawa, "Tunggu, dia akan mengejutkanmu." Menglin tidak percaya, dan berkata, "Gadis bau, aku akan membersihkannya, dan kemudian aku akan membersihkanmu." "Kamu tidak mendapat kesempatan." Gadis pelayan itu berkata dengan bangga, sementara wanita bertopeng itu melihat ke udara sampai bayangan muncul. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian tidak memiliki apa-apa, tetapi Lin Tian menatap Kusta yang terkejut. 9.000 peri. Apakah itu kekuatannya? Kusta meragukan, "Nak, kenapa kamu tidak terluka sama sekali?" "Apakah menarik untuk menanyakan ini?" Lin Tian bertanya. "Kusta itu harus dingin. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan memukulimu berkeping-keping." Setelah itu, Kusta segera menjerat Lin Tian dengan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, yang berwarna hitam dan mendistribusikan kekuatan yang kuat. Semua orang penasaran dengan apa tongkat itu, tetapi Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Lanjutkan." Orang-orang tidak menyangka Lin Tian tidak ada hubungannya dan terus menderita kusta. Terlihat buruk untuk Kusta, tetapi dia masih harus meningkatkan kekuatannya. Tapi hasilnya sama, dia tidak bisa membuat Lin Tian sama sekali. Akhirnya, Lin Tian juga tukau, terlalu sampah. Ketika kata-kata itu jatuh, semua tanaman merambat mengering, dan kemudian rontok, dan Kusta membeku. Adapun Menglin, dia pikir Kusta tidak menggunakan semua kekuatannya, jadi dia buru-buru berkata, "Cepat, gunakan kekuatanmu untuk membunuhnya." Kusta terlihat buruk, "Tuan muda, tubuhnya sangat keras. Kekuatanku tidak bisa menghancurkannya." "Apa? Kamu adalah 9.000 peri?" Menglin tidak percaya dan meraung, dan para penonton saling memandang. Bab 2111. Kusta benar-benar 9.000 peri, tetapi dia baru saja menggunakan banyak kekuatan, yaitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian, jadi wajahnya jelek, dan dia tampak bingung pada Lin Tian. Lin Tian memandang mereka dan tersenyum, "Hari ini, aku akan melepaskanmu, tapi aku harap lain kali, aku akan menemukan beberapa orang baik." Setelah itu, Lin Tian memasuki pavilion Tianwen, dan semua orang yang hadir dibutakan, terutama ketika Lin Tian mengatakan untuk menemukan orang yang lebih kuat. Orang-orang yang hadir berdiskusi satu persatu, "Apa maksudmu, nak?" Sepertinya mereka sengaja dilepaskan, anak ini gila. Tapi gadis pelayan itu menggoda Menglin, yang tidak tahu tentang wajahnya, "Cepat cari tuannya, jangan bingung di sini." Selesai mengatakan, gadis pelayan itu senang memasuki istana bersama Lin Tian, dan Menglin merasakan rasa malu hidup, tetapi juga dengan marah menggigit giginya. "Sial, aku akan bertarung dengan mereka." Kusta ragu-ragu, "Tuan muda, jika tidak, cobalah binatang abadi." "Ya, kamu adalah jenius dari binatang kerajaan, cepat lepaskan binatang abadi Anda yang kuat." Kusta harus mengeluarkan tas, dan kemudian melepaskan, segera keluar dari banyak binatang peri, dan satu persatu terlihat sangat galak, orang-orang di sekitar ketakutan. Kemudian binatang abadi ini bergegas ke pavilion Tianwen, dan ketika Lin Tianzeng akan memasuki sebuah ruangan untuk menyelidiki, binatang abadi itu mengepung Lin Tian di bawah kendali Kusta. Gadis pelayan itu semua terkejut, bagaimana bisa menghabiskan begitu banyak hal aneh. Tapi wanita bertopeng itu menatap diam-diam, sementara Menglin berkata dengan bangga, "Wah, apakah kamu takut?" Kusta menatap Lin Tian, "Wah, aku, binatang abadi, memiliki kekuatan yang kuat dan toksisitas yang kuat." Lin Tian membencinya dan berkata, "Bisakah kamu menemukan sesuatu yang layak?" Kami tidak menyangka Lin Tian akan begitu meremehkan makhluk abadi ini, dan Kusta bahkan lebih marah, "Ini adalah makhluk abadiku yang kuat." "Kuat, percaya atau tidak, saya membuat mereka takut." "Tidak," Kusta itu tentu tidak percaya, tetapi keterampilan binatang yang terperangkap di hari hutan sepotong, tangan mengubah tongkat binatang yang terperangkap domain hantu. Binatang buas abadi itu berlari keluar satu persatu ketakutan, tetapi Kusta membeku. Wajah Menglin sangat jelek, seolah-olah dia telah dibakar oleh api, dan dia menatap Kusta, "Ini adalah binatang abadimu yang kuat."
Kusta tidak bisa berkata-kata, dan Lin Tian masih berkata, temukan beberapa ahli yang layak, jika tidak, itu tidak berarti apa-apa. Anda, Meng Lin hampir memuntahkan darah dari jalan napas, tetapi gadis pelayan itu berkata sambil tersenyum, apakah kamu mendengarku? Cari itu. Kalian semua menungguku. Meng Lin sangat marah sehingga dia berhenti bernapas. Dia hanya bisa menatap peringatan itu dan melihat Kusta. Apa yang kamu lihat? Ayo pergi. Lin Tian memasuki sebuah ruangan di depannya, sementara wanita bertopeng dan gadis pelayannya menunggu di luar. Tetapi para penonton penasaran tentang siapa Lin Tian dan mengapa dia tidak menganggap serius Kusta. Dia bahkan bisa mengusir animal satu persatu. Sekarang di dalam ruangan, Lin Tian sedang menatap seorang lelaki tua yang sedang memilah-milah buku. Orang tua itu berbalik sedikit dan berjalan seolah-olah dia memiliki kaki yang pendek. Orang tua itu berbalik dan menatap Lin Tian dengan kerutan di wajahnya, dan rambutnya diikat, bahkan tegak, seperti kepang di langit. Melihat lelaki tua yang begitu aneh, Lin Tian tersenyum dan berkata, saya ingin memata-matai seseorang. Oh, apakah Anda memiliki foto seseorang yang Anda mata-matai? Lin Tian menggambar di udara dengan satu tangan dan menggeser Ning ke bawah. Orang tua itu mengeluarkan selembar kertas dan berkata setelah menggosok, berapa harganya? Berapa harganya? Dalam 3 hari, 100 kristal peri kelas atas akan ditemukan. Jika dalam 1 bulan, itu 20. Jika tidak ada tenggat waktu, 1 kristal peri kelas atas sudah cukup. Lin Tian berkata langsung, 3 hari, oh, kemudian bayar deposit dulu, 10 yuan. Lin Tian memandang lelaki tua itu, tunggu aku, orang tua. Itu memandang Lin Tian dengan curiga, dan tangan kanan Lin Tian terulur, dan sepotong kristal peri kelas atas muncul, dan lelaki tua itu segera menatap Lin Tian dengan mata besar, dan kemudian menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian terus membuat bagian kedua, dan tidak memberikannya kepada pihak lain sampai 10 bagian semuanya selesai. Baiklah, ini dia. Orang tua itu memandang Lin Tian dengan curiga untuk waktu yang lama dan kemudian bertanya, kamu sangat pandai membuat si anjing. Terima kasih banyak. Setelah Lin Tian selesai, lelaki tua itu mengeluarkan batu suara dan melemparkannya ke Lin Tian. Dalam 3 hari, Anda akan menerima berita. Terima kasih banyak. Setelah Lin Tian selesai, dia pergi dari sini dengan batu suara. Adapun lelaki tua itu, dia menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata, itu bukan orang yang sederhana. Bagi Lin Tian, dia pikir itu sangat umum, dan ketika dia keluar dari rumah, dia melihat kedua orang yang menunggunya dan berkata, ayo pergi. Ada berita, wanita bertopeng itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan gadis pelayan itu menantikan untuk menatap Lin Tian. Lin Tian berkata, ini akan memakan waktu 3 hari, jadi sekarang kita bisa menemukan tempat tinggal di kota. Setelah itu, Lin Tian membawa mereka pergi, dan orang-orang di sekitarnya menanyakan tentang asal-usul Lin Tian. Tapi Meng Lin, yang tinggal di kota, duduk di kedai teh dan memandang Kusta dengan marah. Kamu bilang kamu. Tuan muda, tolong tenang. Saya telah mengirim burung roh untuk mengikuti mereka secara rahasia. Anda dapat mengetahui di mana mereka berada kapan saja. Bagaimana kalau mengetahui? Apakah tidak ada cara untuk menjatuhkan mereka? Meng Lin menamparkan meja dengan satu tangan. Kusta ragu-ragu, kamu bisa mengundang beberapa anggota keluarga lama. Orang tua, ini hanya lebih dari 9.000 peri. Lalu apa? Meng Lin secara bertahap mengetahui bahwa Lin Tian tidak mudah dihadapi. Jadi pada saat ini, seluruh orang meninggalkan jalan mereka. Kusta mendapatkannya kembali berat badan. Jika kamu tidak bisa, tolong tanyakan kepada utusan. Utusan, hanya ayah saya yang bisa mengundang saya. Saya tidak bisa mengundangnya sama sekali. Ketika Meng Lin mendengar ini, dia bahkan lebih marah. Belum tentu. Apa yang bisa kamu lakukan? Dikatakan bahwa utusan ini paling menyukai darah jenius. Anda memberitahunya bahwa ada seorang jenius, Raja Abadi, dan kemudian dia dapat mengabaikan serangan lebih dari 9.000 Tao Abadi. Saya pikir dia pasti tertarik. Ketika Meng Lin mendengar ini, dia memandang Kusta dengan aneh. Apakah kamu yakin metode ini berhasil? Iya, Kusta mengangguk, dan Meng Lin ragu-ragu dan berkata, oke, aku akan menghubunginya sekarang. Sekarang Lin Tian di kota telah menemukan akomodasi, dan wanita bertopeng serta gadis pelayannya tinggal di sebelah. Nona, menurutmu di mana istana akan berada bulan ini? Gadis pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dan wanita bertopeng itu ragu-ragu. Kita semua ingin tahu tentang masalah ini, dan kita telah menggunakan banyak metode, tetapi pada akhirnya, mereka tidak menyelesaikannya. Jadi Tuan Lin tidak dapat menemukan Ning Laozu, tidak menemukannya adalah satu hal. Aku takut bahaya. Wanita bertopeng itu memiliki tampilan yang bermartabat. Nona, apa yang ingin kamu katakan? Aku takut pada istana bulan. Saya tidak ingin memberitahu orang di mana letaknya, jadi mudah untuk membunuh Tuan Muda Lin jika dia sengaja pergi untuk menyelidiki. Wanita bertopeng itu mengatakan dia khawatir. Bab 2112. Setelah mendengar kata-kata wanita bertopeng itu, gadis pelayan itu tiba-tiba menjadi sedih. Lalu apakah kita dalam bahaya? Kamu masih bisa memilih untuk berhenti sekarang dan kembali ke rumah Wen. Wanita bertopeng itu memandang gadis pelayan itu dan berkata,
Tetapi gadis pelayan itu berkata dengan muram, "Aku berkata, ikuti wanita muda itu sampai ke ujung bumi, jadi aku tidak takut bahaya." Wanita bertopeng itu menghela nafas, "Saya adalah hal kecil, terutama Tuan Muda Lin ini, dan saya tidak tahu apakah itu akan menarik kita. Kami adalah orang-orang yang tidak terduga. Saya tidak tahu sampai saya menunggu." Wajah gadis pelayan itu tidak berdaya. Wanita bertopeng itu harus menunggu dengan tenang. Lin Tian sedang menunggu di rumahnya dengan tenang. Pada hari pertama, tidak ada yang terjadi. Tetapi pada hari kedua, Meng Lin datang lagi dengan kusta, dan meminta anak kedua untuk memanggil mereka turun. Ketika wanita bertopeng itu mendengar bahwa keluarga Meng datang, dia segera pergi ke aula penginapan, dan bahwa Meng Lin masih bermain dengan sangkar burungnya, dan dia dalam suasana hati yang baik dan tertawa. "Ayo." Tetapi gadis pelayan itu tidak mengerti. "Kamu lagi? Omong kosong, tentu saja. Apakah ada orang lain yang akan datang kepadamu?" Meng Lin bertanya. Tetapi gadis pelayan itu bercanda, "Saya melarikan diri dengan cara abu-abu sebelumnya, tetapi sekarang saya masih di sini. Itu karena kami memiliki orang tangguh untuk dihadapi." Meng Lin mengacu pada Lin Tian di belakang wanita bertopeng itu. Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, "Oh, bagaimana dengan orang-orang?" Dia pandai mengubah penampilan dan menyembunyikan napas, jadi saya tidak tahu kapan dia akan datang atau di mana dia akan muncul. Meng Lin tertawa. Setelah mendengar ini, wanita bertopeng itu mengerutkan kening, dan gadis pelayan itu bahkan memarahi, "Kamu disebut bercanda." Ada pertanyaan, "Haha." Meng Lin tersenyum puas. Tetapi Lin Tian tersenyum, menemukan meja kosong untuk duduk, dan meminta Xiao Er menyiapkan beberapa hidangan dan berkata, "Kalau begitu aku akan menunggu." Meng Lin tertawa, "Wah, kamu memiliki benih, tetapi kamu tidak punya pilihan untuk melarikan diri." "Melarikan diri? Itu tidak mungkin." Lin Tian Xie tertawa, sementara Meng Lin melihat Kusta dan berkata, "Kusta, katamu, tetua kita, apakah ini serius?" Kusta dengan sengaja berkata, "Dia adalah utusan Meng kita, bahkan nenek moyang kita menghormatinya." "Ya, kemampuannya sangat kuat." Cara mistis Meng Lin dibahas oleh orang-orang di dekatnya. Jelas banyak orang yang tahu tentang utusan keluarga Meng. Beberapa orang juga berkata, dikatakan bahwa utusan keluarga Meng sangat mengerikan. Saya juga mendengar bahwa ketika dia membunuh jenius, dia akan membunuh dalam satu gerakan. Semakin banyak mereka berkata, semakin jahat mereka. Tapi gadis pelayan itu sedang terburu-buru. "Nona, siapa pria ini, untuk bisa membunuh semua jenius dengan satu pukulan?" "Mungkin orang-orang itu mengkhawatirkan," kata wanita bertopeng. Tapi aku selalu merasa aneh." Gadis pelayan itu berkata dengan gelisah, sementara wanita bertopeng itu menghiburnya, "Saya pikir Tuan Lin akan menyelesaikannya." Tetapi gadis pelayan itu memandang Lin Tian dan berkata, "Anda tidak takut, Tuan Lin?" "Jika saya takut, saya tidak akan takut duduk di sini." Lin Tian tersenyum percaya diri, dan gadis pelayan itu mengangguk, "Itu bagus." Wanita bertopeng itu melihat sekeliling untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa, tetapi Lin Tian berkata, "Jangan lihat, dia tersembunyi dengan sangat baik." Wanita bertopeng itu harus menyerah, dan kemudian pelayan membawa anggur dan sayuran, tetapi tepat ketika Lin Tian mengambil segelas anggur, belati merah darah muncul di lengan pelayan, menikam Lin Tian. Dan, dalam sekejap cahaya kemasan, belati itu mengenai Jin, tetapi Lin Tian tersenyum padanya, "Kamu adalah utusannya, bukan?" Mereka semua melihat masa lalu, dan kedua si kecil segera mundur ke satu sisi, dan kemudian kilatan kabut putih di sekitar, yang lain menghilang. Meng Lin tiba-tiba tersesat, tiba-tiba tidak membunuhnya. Kusta juga mengerutkan kening, jadi semua melawan. Tapi gadis pelayan itu berkata dengan gembira, "Sepertinya utusan ini seperti ini." Wanita bertopeng itu menjelaskan, "Sisi lain, diperkirakan akan melukai orang dengan serangan diam-diam, dan itu adalah jenis yang membuat orang tidak berdaya. Tapi dia salah perhitungan, Tuan Muda Lin, dia emas, tapi tak terkalahkan," kata gadis pelayan itu sambil tersenyum. Wanita bertopeng itu mengangguk, dan Meng Lin tidak mau, masih bersenandung, "Tunggu, ini baru saja dimulai." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Sebaiknya kamu membiarkan dia menyiapkan lebih banyak backhand. Jika aku menangkapnya, aku khawatir tidak akan mudah untuk melarikan diri." "Jangan berpuas diri." Meng Lin kesal, dan kemudian mengeluarkan batu itu untuk berkomunikasi. Kusta menunggu dalam diam sampai Meng Lin tertekan dan menyingkirkan batu, dan Kusta penasaran dan bertanya, "Bagaimana? Apa yang dikatakan utusan itu?" Utusan mengatakan bahwa pertama kali tidak berhasil, ia hanya bisa menunggu untuk kedua kalinya, tetapi lain kali itu akan menjadi kematian anak laki-laki itu. Jalan napas Meng Lin itu. Kusta mengerti apa yang sama, tidak lagi bertanya, dan Lin Tian menghabiskan satu hari di aula, tidak ada gerakan, naik dan berkata sambil tersenyum, "Gelap, bukankah dia datang? Bisakah kamu mengelolanya?" kata Meng Lin melihat kesombongan Meng Lin. Gadis pelayan itu dengan cepat berkata kepada Lin Tian, "Tuan Lin, jangan sopan padanya, tangkap saja dia dan biarkan dia keluar." "Jangan tangkapnya,
Orang itu akan datang. Lin Tian selesai mengatakan itu, dia kembali ke atas, dan wanita bertopeng dan gadis pelayan tidak punya pilihan selain naik ke atas. Meng Lin mencibir, tunggu, itu akan segera menjadi kematianmu. Untuk Lin Tian, ketika dia kembali ke kamar, dia mengaturnya di dalam ruangan, dia tidak membuka jendela sampai lama kemudian, dan kemudian duduk untuk beristirahat. Meng Lin melihat ke bawah pada saat itu dan tertawa, hampir sampai. Kusta tapi ragu cara, utusan ini bisa berhasil. Jangan khawatir, utusan itu tidak bisa gagal, Meng Lin berkata dengan percaya diri, tetapi Kusta selalu terasa seperti akan gagal. Namun, Lin Tiana mulai bergerak. Saya melihat Lin Tian duduk di sana, merasakan angin sepoi-sepoi, tersenyum, masuk, tunjukkan. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan kulit dan wajah kasar muncul, dan tubuhnya juga memancarkan cahaya hijau muda. Wah, ini bagus, saya bersembunyi dengan sangat baik, bisakah kamu menemukanku masuk? Pria itu menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian membuka matanya dan tersenyum padanya. Dikatakan bahwa kamu sangat kuat, kamu bisa membunuh jenius dalam sekejap, kan? Iya, pria itu berkata dengan bangga. Tetapi Lin Tian bercanda, lalu mengapa kamu tidak membunuhku dengan satu pukulan? Aku akan berhasil hari ini, tapi aku tidak menyangka kamu memiliki pertahanan yang begitu kuat, jadi aku harus datang lagi ketika kamu tidak memperhatikan, dan kamu mengetahuinya lagi. Pria itu sangat kesal. Lin Tian tersenyum, sepertinya kamu adalah tikus. Selama kamu bisa membunuh, kamu tidak peduli siapa aku. Lin Tian duduk di sana dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan duduk di sini dan aku tidak akan melawan. Tetapi jika kamu tidak bisa menyakitiku, aku tidak akan sopan pada akhirnya. Jangan melawan. Wah, apakah menurutmu aku bodoh? Pria itu tidak percaya, dan Lin Tian tersenyum padanya. Apakah menurutmu aku berbohong padamu? Pria itu berkata dengan dingin, aku tidak sopan jika kamu begitu gila.